Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nia Ramadhani. Di sini saya akan mengulas kembali tentang mata kuliah Hukum Internasional pada pertemuan pertama dengan Ibu Hera Susanti. Nah, pada pertemuan pertama kita sudah diberikan kuis tentang hukum internasional itu sendiri agar dapat mengetahui sejauh mana pengetahuan kita sebelum belajar hukum internasional itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada pengertian hukum internasional. Nah, pengertiannya itu yaitu hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dan subjek hukum internasional lainnya. Lalu, ada yang namanya tuh hukum internasional publik. Nah, hukum internasional publik itu sendiri hukum yang mengatur hubungan antar negara atau organisasi internasional. Selanjutnya ada hukum internasional private. Nah, hukum internasional private sendiri ini tuh hukum yang melibatkan subjek hukum pribadi lintas negara. Selanjutnya ada ruang lingkup hukum internasional publik itu sendiri yang ada 3. Pertama itu ada hukum laut internasional, yang kedua itu ada hukum udara internasional, dan yang ketiga itu ada hukum diplomatik. Nah, selanjutnya apa sih manfaat untuk belajar hukum internasional ini? Nah, yang pertama itu ada atau salah satunya menjamin keteraturan dan kepastian dalam hubungan internasional itu sendiri. Nah, selanjutnya apa sih manfaat HI buat Indonesia? Nah, manfaatnya itu menjadi acuan dalam penyelesaian sengketa wilayah antara Indonesia dengan negara lain. Selanjutnya, organisasi yang dibentuk sebagai perwujudan perdamaian nasional itu ada PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau dalam bahasa Inggris itu disebut United Nations. Selain ada sumber hukum tertulis, hukum internasional itu sendiri mempunyai sumber hukum yakni kebiasaan. Nah, selanjutnya pada menit-menit terakhir pertemuan kita disuguhkan oleh 2 video. Nah, video pertama berjudul tentang ini. Nah, video ini tuh menjelaskan tentang rules of war, atau yang bisa diartikan sebagai aturan dalam berperang. Nah, apa aja sih rules of war itu sendiri? Nah, yang pertama itu ada warga sipil tidak boleh menjadi target. Setiap upaya pencegahan harus dilakukan agar tidak merugikan warga sipil atau menghancurkan hal yang penting demi bagi keberlangsungan hidup mereka. Nah, selanjutnya itu yang kedua itu larangan untuk menyisak tahanan atau memperlakukan mereka secara tidak adil apapun masa lalu mereka. Mereka harus diberikan makanan, minuman, dan diizinkan berkomunikasi dengan orang yang mereka sayang. Yang ketiga itu ada petugas medis. Nah, petugas medis ini tuh tidak boleh diserang dan harus diizinkan untuk melakukan tugasnya. Orang yang sakit atau terluka berhak mendapatkan perawatan tanpa memerdulikan di pihak mana mereka berada. Selanjutnya ada keterbatasan dalam peperangan. Nah, kecanggihan dalam teknologi senjata membuat aturan dalam berperang juga harus beradaptasi, karena beberapa senjata atau metode tidak dapat membedakan antara tentara dan warga sipil. Di masa depan bisa saja kita berperang menggunakan robot. Nah, pertanyaannya adalah apakah si robot itu sendiri bisa mengidentifikasi target? Apakah ia mampu untuk mengidentifikasi mana yang seharusnya menjadi target atau mana yang seharusnya mereka lindungi? Nah, untuk video kedua itu membahas tentang pentingnya hukum internasional. Nah, hukum internasional ini semua perjanjian dan persetujuan yang mengatur bagaimana negara itu bersepakat satu sama lain, mulai dari membagi lautan, melindungi lingkungan secara bersama, atau cara mereka mengatur perang. Nah, ada 2 jenis hukum internasional itu sendiri. Yang pertama itu tertulis. Nah, yang kedua itu ada hukum internasional yang melalui dari kebiasaan. Nah, dalam hukum internasional terdapat pengadilan dunia yang disebut dengan ICJ atau International Court of Justice, yang merupakan bagian PBB dan dibentuk pada tahun 1945. Nah, itu dia ulasan mengenai mata kuliah hukum internasional pada pertemuan pertama. Sampai jumpa di ulasan berikutnya. See you!